Coba lihat apa yang sedang populer di dunia saat ini. Musik K-pop ada di mana-mana. Drama Korea ditonton di berbagai negara. Film Korea bahkan berhasil memenangkan penghargaan terbesar di dunia. Mulai dari BTS, Blackpink, hingga serial seperti Squid Game. Pertanyaannya, bagaimana negara yang dulu hampir tidak dikenal di industri hiburan bisa mendominasi dunia? Apa rahasia di balik kesuksesan Korea Selatan? Jika kita kembali ke tahun 1990-an, Korea Selatan sebenarnya belum dikenal sebagai pusat hiburan dunia. Industri musik global saat itu didominasi oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat. Film Hollywood menguasai bioskop di seluruh dunia. Dan budaya pop Asia belum terlalu diperhatikan secara global. Namun dalam waktu sekitar 20 hingga 30 tahun, situasinya berubah drastis. Korea Selatan berhasil menciptakan fenomena global yang dikenal sebagai Hallyu Wave atau Korean Wave. Budaya pop Korea mulai menyebar ke berbagai negara. Drama Korea mulai ditonton di Asia, kemudian Eropa hingga Amerika. Musik K-pop mulai masuk tangga lagu internasional. Bahkan film Korea mulai memenangkan penghargaan di festival film dunia. Perubahan ini tentu tidak terjadi secara kebetulan. Ada strategi besar di baliknya. Menariknya, kebangkitan industri hiburan Korea Selatan justru dimulai dari sebuah krisis. Pada tahun 1997, Asia mengalami krisis ekonomi besar yang juga berdampak pada Korea Selatan. Banyak perusahaan bangkrut, ekonomi negara tersebut mengalami tekanan yang cukup berat. Pemerintah Korea Selatan mulai berpikir bahwa mereka perlu mencari sektor baru untuk mengembangkan ekonomi. Dan salah satu sektor yang akhirnya dilirik adalah industri budaya dan hiburan. Saat itu, pemerintah menyadari sesuatu yang menarik. Sebuah film blockbuster Hollywood bisa menghasilkan keuntungan yang bahkan lebih besar daripada menjual ribuan mobil. Artinya, industri hiburan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sejak saat itu, pemerintah mulai memberikan dukungan serius terhadap industri kreatif. Salah satu faktor penting dalam kesuksesan hiburan Korea adalah dukungan pemerintah. Pemerintah Korea Selatan tidak hanya fokus pada industri teknologi dan manufaktur. Mereka juga secara aktif mendukung perkembangan industri kreatif. Banyak investasi dilakukan untuk pengembangan film, industri musik, produksi drama televisi, dan pelatihan talenta muda. Pemerintah juga mempromosikan budaya Korea ke luar negeri melalui berbagai program. Hal ini membuat konten hiburan Korea lebih mudah masuk ke pasar internasional. Strategi ini ternyata berhasil. Drama Korea mulai populer di berbagai negara Asia pada awal tahun 2000-an. Dan sejak saat itu, popularitasnya terus berkembang. Salah satu hal yang membuat K-pop sangat berbeda dari industri musik lain adalah sistem pelatihannya. Banyak idol K-pop tidak langsung debu begitu saja. Sebelum tampil di depan publik, mereka biasanya menjalani masa pelatihan yang sangat panjang. Beberapa trainee bahkan berlatih selama bertahun-tahun. Selama masa training, mereka belajar berbagai hal seperti menyanyi, menari, akting, public speaking, bahkan belajar bahasa asing. Tujuannya adalah menciptakan performer yang benar-benar siap tampil di panggung internasional. Proses ini memang sangat ketat, namun hasilnya terlihat jelas. Banyak idol K-pop dikenal memiliki kualitas performa yang sangat tinggi. Mereka tidak hanya bernyanyi, tetapi juga memberikan pertunjukan yang sangat menarik secara visual. Industri hiburan Korea juga dikenal memiliki standar produksi yang sangat tinggi. Jika kita melihat video musik K-pop, kualitas produksinya seringkali sangat luar biasa. Mulai dari koreografi, konsep visual, hingga sinematografi dibuat dengan sangat detail. Hal yang sama juga terlihat pada drama Korea. Banyak drama Korea memiliki cerita yang kuat dan produksi yang sangat rapi.
Durasi drama biasanya juga tidak terlalu panjang. Hal ini membuat ceritanya terasa lebih fokus dan tidak bertele-tele. Selain itu, Korea Selatan juga sangat pintar dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial. Platform seperti YouTube Now, TikTok, dan Instagram membantu menyebarkan konten K-pop ke seluruh dunia. Dalam waktu singkat, sebuah lagu bisa menjadi viral di berbagai negara. Sejak awal berbeda dengan banyak industri hiburan lain, Korea Selatan sejak awal memang memiliki strategi untuk menjangkau pasar internasional. Banyak grup K-pop yang merilis lagu dalam beberapa bahasa. Beberapa anggota grup bahkan berasal dari negara yang berbeda. Hal ini membuat mereka lebih mudah diterima oleh audiens global. Konser K-pop juga sering diadakan di berbagai negara. Fans dari berbagai belahan dunia akhirnya merasa memiliki hubungan yang dekat dengan artis Korea. Inilah yang membuat fenomena Korean Wave terus berkembang hingga sekarang. Kesuksesan hiburan Korea tidak hanya terjadi di musik dan drama. Industri film mereka juga mulai mendapat perhatian dunia. Salah satu momen paling bersejarah terjadi pada tahun 2020. Film Korea berjudul Parasite berhasil memenangkan penghargaan Best Picture di Academy Awards. Ini adalah pertama kalinya film berbahasa non-Inggris memenangkan penghargaan tersebut. Kemenangan ini membuat dunia semakin memperhatikan industri film Korea Selatan. Sejak saat itu, semakin banyak film dan serial Korea yang populer secara global. Jika kita melihat perjalanan Korea Selatan, kesuksesan mereka di industri hiburan ternyata bukan hanya soal musik atau drama yang menarik. Di balik semua itu ada strategi panjang. Mulai dari dukungan pemerintah, sistem pelatihan yang serius, hingga produksi yang sangat profesional. Semua faktor ini bekerja bersama untuk menciptakan fenomena global yang kita kenal sebagai Korean Wave. Dan hingga hari ini, pengaruh hiburan Korea masih terus berkembang ke berbagai penjuru dunia. Sekarang saya penasaran, menurut kalian, apa yang pertama kali membuat kalian tertarik dengan hiburan Korea? Apakah karena K-pop, drama Korea, atau film Korea? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe karena di channel ini kita akan membahas banyak cerita menarik tentang berbagai negara di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.